Di sesi ini saya akan membawa dua aja. Pertama mengenai intelijen teknologi. Di situ nanti kita belajar sedikit sharing informasi seperti apa itu binatangnya gitu ya. Dan kita punya beberapa use case, baik use case yang ada di luar dan beberapa yang memang kita bantu klien kita untuk mengimplementasikannya. Oke. Yang pertama ini intelijen teknologi, tadi ada big data, ada AI. Pertama kali sebenarnya hal ini ada kaitannya dengan industri 4.0. Ini saya quote dari slide-nya BPPT. Dia introduce industri 4.0 ini di sekitar 2016-an. Jadi dia menggambarkan di slide ini menggambarkan perkembangan industri menuju industri 4.0. Jadi kalau yang pertama itu industri memakai uap gitu ya, yang keduanya terus memakai listrik, yang ketiga memakai komputer, dan di keempat ini dia memakai sudah mengenalkan industri itu menggunakan autonomous, terus ada Internet of Things, artificial intelligence, data atau big data, dan machine learning. Jadi jargon-jargon tadi memang mulai hype atau mulai familiar di telinga kita ketika orang juga mulai memperkenalkan sekarang industrinya udah versi 4. Nah, jadi di slide ini juga dibilang, jadi sudah terjadi di bidang manufacturing, adopsi komputer dan otomasi, serta meningkatnya dengan sistem cerdas dan otonomus, didorong dengan data dan machine learning. Jadi artificial intelligence atau bahasa Indonesia kecerdasan buatan dan otonomus itu termasuk menjadi bagian yang sistem cerdas kalau kita bilang. Dan data dan machine learning nanti kita lihat bagaimana posisinya gitu. Nah, ini korelasinya. Saya ambil gambar ini di internet. Jadi kalau yang tadi kita bicarakan ada AI, ada machine learning, ada data mining, ada big data, terus ada data analitik, machine intelligence. Nah, ini kalau di dalam diletakkan dalam satu gambar, dia kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di bawah itu, di sebelah kanan pointer saya ini ada big data. Jadi big data ini sederhananya tadi yang Pak Beni bilang, semua data dimasukkan ke sini, gitu ya. Ini secara sederhananya. Lalu data itu dilakukan mining dan dilakukan deep learning, itu akan membantu machine learning. Ya. Dan dari machine learning ini, nanti di atasnya ini ada penggunanya nih. Sebenarnya yang hijau-hijau ini penggunaan dan penggunanya. Jadi bisa digunakan untuk melakukan analitik terhadap data atau business intelligence, mengambil insight dari data, lalu menggunakan statistik dan melakukan data visualisasi. Nah, ini analitik, business intelligence, statistik, data visualization merupakan yang sekarang dibilang menjadi data science. Orangnya namanya data scientist. Nah,
Mungkin Pak Benny kalau ada yang bertanya related ini mungkin saya bisa di-cut aja karena saya nggak bisa lihat chatting pertanyaan. Ya, oke Pak. Ya. Nah jadi sederhananya ini untuk apa sih sebenarnya? Ini memproses data menjadi insight. Ini tujuannya. Nah, big data dan artificial intelligence sebenarnya dua domain pengetahuan ya, dua domain knowledge yang berbeda. Jadi yang satu terkait data, yang satunya lagi terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu definisinya adalah kecerdasan yang dibuat sehingga dia bisa berpikir seperti layaknya manusia berpikir. Nah, saya bagi lagi masuk, jadi saya akan membagi ini menjadi dua besaran. Oke, yang pertama big data nih, ini big data landscape. Jadi karena ini forumnya lebih ini, jadi saya berbicaranya lebih non teknis gitu ya. Jadi big data landscape ini adalah ini seperti susunan bagaimana mengolah data. Jadi kalau tadi Pak Beni lebih lugas lagi, jadi semua data dicemplungin masuk big data, semuanya beres. Tapi ada susunan, ada layering di dalam big data landscape ini. Jadi pertama ada data collection. Jadi terlebih dulu yang di sini adalah data layer ya. Ini datanya juga mesti kita perhitungkan. Dan artian sumber datanya ini mesti kita checklist gitu ya. Artinya mesti kita register, kita daftarkan. Tadi misalkan apakah ada Excel yang dipegang seorang ataukah data yang mau kita ambil juga adalah data publik, misalkan sosial media. Atau data-data yang konfidensial seperti data kesehatan dan mungkin data perbankan atau juga data yang berasal dari aplikasi mobile. Jadi yang pertama itu setelah data dikumpulkan, data dilakukan agregasi, lalu dikumpulkan, ditransformasi, dirubah. Kalau tadi sempat ada yang nanya bagaimana ini di cleansing, ya, terjadi di dalam proses data agregasi ini. Nah, setelah data dilakukan agregasi, baru dia masuk ke analytical layer. Tadi saya juga sempat melihat di pertanyaan ada yang bagaimana Hadoop, apakah bagaimana implementasi Hadoop gitu ya. Jadi itu pertama adanya di dalam analytic layer. Artinya yang dibicarakan adalah di poin yang seperti ini. Oke. Jadi itu sudah ada di sini. Nah, kalau ditanya database ada di mana? Database ada di sini. Ya. Pak Lutfi, ya. Mungkin kita coba mengambil satu pertanyaan ya. Ya beberapa sih sama. Bagaimana sih Pak di rantai supply ya data-data tersebut dapat berkomunikasi seperti itu yang pertama. Mungkin dari procurement, logistik, warehousing, distribution. Nah itu secara praktikalnya gimana ya? Nah, terus yang kedua ada kekhawatiran mengenai security-nya Pak. Ya. Terus yang ketiga ini yang terakhir Pak. Ini kalau nanti sudah artificial intelligence, terus orangnya gimana Pak ya? Nah, apakah digantikan semuanya atau gimana? Nah, silakan Pak. Jadi, oke. Saya agak lupa tadi pertanyaannya tadi. Tapi pertama yang security ini ya. Jadi yang saya kasih gambar ini adalah landscape. Artinya ini seperti denah rumah atau susunan mengenai terkait big data. Nah, susunan ini mesti ada semua. Ya, karena tadi masalah security itu ini ada di data governance layer.
data governance ini adanya di sini ada dibahas data security, ada life cycle, ada master data. Nah, mengenai data tadi yang integrasi, bagaimana melakukan integrasi? Pertama, jadi sederhananya begini. Untuk memulai big data implementasi, ini kelima pilar ini, 1, 2, 3, 4, 5 blok ini mesti dibentuk gitu ya. Tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana data dari procurement melakukan integrasi. Nah, sebelum melakukan integrasi, datanya mesti ditaruh di data layer sebagai bagian dari data input. Jadi dia mesti masuk dulu, setelah itu baru dilakukan agregasi. Dan data layer ini mesti lengkap, artinya jangan ada satu data yang terkait dengan bisnis tidak dimasukkan ke sini begitu ya. Jadi di data layer juga ada di sini. Nah, seluruh dari data ini, jadi setelah data layer, agregasi, melakukan analitik, baru data ini bisa dikonsumsi. Jadi tidak bisa langsung dikonsumsi dari Excel-nya. Jadi tidak bisa langsung dari konsumsi data langsung ke sini tanpa melakukan agregasi dan analitik layer ini. Nah, dan orang yang banyak yang membangun juga tanpa data governance layer. Makanya dia akan tersesat di masalah security, di masalah master data management. Master data management inilah bagian di data landscape ini yang mengatur tentang akurasi data. Nah, jadi memang secara praktis banyak yang bisa, oh nggak apa-apa kok nggak pakai data governance. Gitu. Nah, mungkin di bulan pertama, bulan kedua mungkin akan selamat, tapi begitu datanya meledak, terjadi dispute terkait data, maka tidak ada layer yang menyelesaikannya. Nah, jadi saya harap dengan gambaran ini, jadi ada 5 layer ini, pengembangan terkait big data bisa dilakukan dengan baik dan benar, dan ini menjamin juga untuk pengembangannya. Ini Pak Lutfi ada pertanyaan menarik lagi nih Pak. Kalau secara sederhananya nih Pak, kalangan paling awam, manfaat big data itu apa sih Pak bagi bisnis? Mungkin usahanya mungkin masih kecil ataupun menengah Pak. Oke. Vertikalnya. Nanti saya ada use case di slide ini juga, nanti saya ada use case baik dari beberapa kasus lah. Tapi misalkan contohnya ya, kemarin saya juga ada yang nanya bagaimana UMKM menggunakan big data. Jadi pertama tadi, kalau kita menjadi UMKM atau suatu perusahaan dengan bisnis yang kecil, kita tidak bisa membeli semua ini. Sebenarnya banyak yang sudah menyajikan data yang siap untuk dikonsumsi. Misalkan UMKM yang pernah saya diskusi, pertama data yang dia butuhkan mungkin hanya sosial media dan datanya aja. Data dia, penjualan dia, dan data sosial media. Lalu dia siap menggunakan yang sudah tersedia di internet, begitu ya, searching engine dan segala macam, atau Google Analytics, lalu baru bisa dia menggunakan di dalam sini. Nah, satu contohnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain atau saya lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut aja Pak Lutfi, silakan. Nah, jadi tadi ini juga ilustrasi bagaimana perbedaannya data ya, dalam kurung data yang masih sederhana dengan big data. Dan ini ada kaitannya dengan industri
4.0. Jadi kalau dilihat di sini data yang sederhana atau data yang kecil, bukan big data ya. Kalau data ini dilakukan suatu analitik gitu ya, maka dia hanya menjawab kepada pertanyaan yang lama. Artinya dia hanya bisa answer to all question. Jadi jawabannya yang itu aja. Nah, sedangkan kalau dilakukan advanced analytic, ya diharapkan data itu bisa menjawab pertanyaan baru. Jadi data yang ada, kita lakukan analitik, ya hanya bisa menjawab data yang ada sekarang. Untuk sederhananya, kalau dilakukan advanced analytic dengan ada data yang ada, dia mungkin bisa melakukan prediksi, tapi hanya prediksi yang terbatas. Nah, dengan sekarang kita pindah ke big data. Artinya data sudah lengkap, baik data internal, eksternal, data yang terstruktur atau unstructured. Dengan melakukan data analitik, kita bisa menemukan jawaban baru nih terhadap pertanyaan lama. Jadi misalkan pertanyaannya, misalkan tadi saya ambil contoh menggunakan media sosial. Jadi data kita tambahkan media sosial. Pertanyaannya, kenapa penjualan kita menurun? Kalau kita memasukkan data dari luar, mungkin kita bisa tahu, oh ternyata ada kompetitor. Gitu ya. Atau ada substitute terhadap produk kita yang baru. Nah, big data bisa bila dilakukan advanced analytic, dia bisa menjawab new answer to new question. Jadi permisalannya di masa COVID seperti ini misalkan ya. Ini sebenarnya banyak terjadi shifting di COVID ini, bagaimana semua misalkan pembelajaran menjadi online gitu ya. Nah, sebenarnya dengan big data yang dilakukan advanced analytic ini, kita bisa menjawab beberapa tantangan dari bisnis yang melakukan shifting. Itu masuknya new answer to new question. Jadi ketika terjadi perubahan di bisnis, kalau kita punya big data dan melakukan advanced analytic, kita bisa menjawab tantangan itu dengan cepat. Itu masuk dari ilustrasi terkait big data, dan analytic dan advanced analytic. Oke, saya lanjut lagi ke AI. Pak Lutfi, Pak Benny, mohon maaf waktunya sekitar 5 menit lagi Pak Lutfi untuk sesinya Pak Lutfi. Di AI ini sederhananya, ini gambar saya ambil dari penulis di 2016 ya. Jadi pada saat 2016 ada salah satu profesor menulis AI itu seperti ini. Jadi dari autonomous system sampai neuromorphic computing atau sampai robotic personal assistant. Tapi di situ dia tulis ini kejadiannya mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Nah sekarang ini udah di 2020 dan saya infokan bahwa gambar ini sudah kejadian. Bahkan lebih cepat dibanding prediksi yang dilakukan pada 2016. Yang saya mau bilang adalah teknologi semakin cepat, implementasinya juga semakin cepat. Bahkan prediksi ilmuwan yang membawa inovasi ini juga didului gitu, dahuluan. Oke, saya mungkin skip lagi yang ini. Nah, ini saya ambil juga dari source dari McKinsey, bagaimana data atau implementasi teknologi yang smart teknologi itu mereduce cost di beberapa item terkait supply chain. Jadi cost reduce-nya itu dari range dari 15% sampai 80%. Nah, ini menarik sekali nih ya, Pak Lutfi ya. Jadi, selain bisa agile kita karena punya sourcing yang lebih akurat, kita
ternyata bisa mereduksi cost Pak ya, kan sampai ke 80% Pak ya. Itu terjadi di sisi admin cost ya. Admin cost dan inventory biasanya dia cukup besar ininya, pengurangannya. Nanti saya langsung ke use case saja. Saya ceritakan. Jadi dari Gartner juga ada beberapa teknologi. Jadi di Gartner bilang ada 8 teknologi yang menjadi tren di supply chain. Pertama itu automation, lalu ada digital supply chain twin, artinya dia terjadi supply chain secara tradisional dan secara virtual, begitu ya. Terus continuous intelligence, artinya penerapan smart system secara continuous. Lalu yang keempat, ini juga perlu diperhatikan tadi, governance dan security-nya. Ini ada hubungannya dengan gambar saya tadi, bahwa ke-4 dan 5 pilar itu juga mesti dibangun dalam sistem organisasi. Lalu ada yang kelima itu ada edge computing dan analitik. Artinya penggunaan IoT dan beberapa sensor yang dilakukan analisa. Lalu yang keenamnya itu adalah implementasi AI. Dan nomor 7, di Indonesia baru akan dimulai 5G. Dan nomor 8, immersive experience. Immersive ini augmented atau virtual reality. Jadi mungkin kalau di Indonesia mungkin hanya sampai nomor 6 mungkin yang menjadi tren di Indonesia. Oke, ini pertama saya masuk ke use case. Jadi kalau ini saya ambil use case dari luar, bagaimana implementasi data analytics atau artificial intelligence digunakan dalam supply chain industry. Yang pertama use case ini saya ambil dari Colgate-Palmolive. Colgate-Palmolive itu adalah nomor 2 supply chain top 25 dari Gartner. Kenapa saya ambil nomor 1? Karena yang nomor 1 Cisco System. Cisco ini juga saya rasa contohnya terlalu sukar untuk diterima. Yang kedua, makanya saya pilih yang Colgate. Jadi Colgate-Palmolive ini apa yang dilakukannya? Pertama, dia seluruh supply chain-nya sudah dilakukan digital. Jadi CEO-nya sudah bilang sendiri, we are enabling a 100 system driven planning uses state of the art planning system. Jadi dia supply chain-nya sudah 100%. Terus dia untuk produksinya dia sudah menggunakan predictive maintenance untuk seluruh mesinnya, dan dia sudah menggunakan teknologi inovasinya menggunakan AI. Jadi beberapa produk dari Colgate dan Palmolive itu sudah mengimplementasi AI. Jadi kalau saya baca artikelnya, bahkan sikat giginya yang dia punya itu yang elektronik, itu sudah bisa mendeteksi penggunaannya dan sudah tergabung dengan IoT. Oke. Use case yang kedua, Unilever. Ini saya hanya highlight beberapa yang agak jadi bisa kita ambil contohnya. Pertama, yang digunakan Unilever terkait AI dan Big Data, pertama untuk market research dan influencer. Nah, ini cukup menarik. Jadi, yang kita tahu, Unilever punya lebih dari 7.000 produk. Ya, jadi bagaimana mereka menjualkannya? Pertama, mereka dari menggunakan market research menggunakan AI. Salah satunya adalah tadi dia mencari, jadi dia crawling di internet untuk mencari influencer.
Jadi misalkan untuk kosmetiknya atau untuk pasta gigi mungkin ya, dia akan mencari. Jadi di sini ditulis nih dari Forbes, through AI, power influencer marketing platform Popular Chips, Unilever has been able to search and process the influencers. Artinya dia akan crawling ke media sosial untuk menemukan influencer yang berpengaruh. Itu salah satu penggunaan AI yang bagus untuk marketing. Lalu untuk proses rekrutmen, dia juga sudah menggunakan AI. Lalu ada production planning. Production planning ini production, logistik, dealer, and incentive. Ini kita bekerjasama dengan Unilever. Cybertrend, pertama untuk production planning, mereka sudah forecast beberapa SKU untuk produksinya. Kalau ingat tadi yang saya punya diagram tadi ya, antara data, big data, dan analytics dan enhanced analytics. Jadi semua produksi sudah dilakukan forecasting. Lalu nanti ada logistik optimisasi sama dealer sales KPI incentive. Nanti mungkin Pak Hanung akan lebih detail. Tapi ini beberapa contoh penggunaan di Unilever untuk AI dan big data. Oke, contoh yang berikutnya Indosat. Jadi seperti kita ketahui Indosat ini nomor 2, tapi bisnis operator di Indonesia memang sangat kompetitif. Tarifnya bisa berubah-ubah, besok mereka meluncurkan produk baru dan sebagaimana kita tahu ya, ada paket, sekarang ada paket untuk belajar dan segala macam. Jadi di situ ada pain point-nya. Jadi yang mereka lakukan tadi dan sudah diimplementasikan adalah dia menyatukan seluruh datanya dan itu bisa dibilang hampir real time untuk seluruh datanya dari billing segala macam. Untuk juga kita lakukan operation monitoring menggunakan data visualisasi, dealer distribution and incentive analytic. Jadi semua data itu diolah dan bekerja terus untuk menghasilkan bagaimana dealer dan distribution dan insentifnya kita hitung gitu ya. Karena tadi memang bisnisnya dengan operator nomor satunya ini kan selalu kejar-mengejar ya. Jadi nomor 1, 2, 3 ini selalu kejar-mengejar. Dan yang terakhir kalau kita lihat mereka sekarang sudah implementasi AI untuk customer service. Jadi dia melakukan reduce cost untuk customer service. Sekarang sudah ada chatting bot. Kalau Ibu familiar dengan Indosat, jadi dia hampir seluruh komplain bisa disampaikan 24 jam dalam seminggu melalui chatting. Nah, chattingnya itu adalah robot. Nanti bisa dicoba sendiri. Memang robot ini adalah dalam satu proses pembelajaran. Kemungkinan kalau jawabannya tidak nyambung, jadi itu masih robot. Tapi ini sudah deeskalasi. Nanti ada satu titik di mana akan deeskalasi juga oleh manusia. Oke, ini tadi ada beberapa pertanyaan bagaimana terkait implementasi dan bagaimana implementasi tadi pertanyaannya bagaimana implementasi kalau orangnya ada yang menganggap ini ribet gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang kita lakukan di plantation atau di kebun. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Jadi pertama tantangan melakukan implementasi teknologi di kebun. Pertama non-standard IT talent. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa bukan mengecilkan orang
di sisi kebun, karena memang kebanyakan kompetensi yang dibutuhkan terkait tanaman, bukan IT. Ini merupakan tantangan sendiri dalam implementasinya. Lalu remote area, artinya kalau ada ilustrasi di atas itu emang di Sofin itu kebun dan estate-nya itu terpisah-pisah, bukan jadi satu semuanya. Dan itu kita bisa bantu Sofin ini dari hampir 2 atau 3 tahun kita temani Sofin dalam implementasi digital. Jadi apa yang kita lakukan pertama kita lakukan data analitik sama training. Jadi kita latih dari konsep analitik, lalu visualisasi dan transformasi. Jadi alhamdulillah dari tahun lalu sudah full semua menggunakan data analitik di seluruh bisnisnya Sofin. Nah, ini use case terakhir. 6 seri 3. Oke, use case terakhir ini Pama Persada ini mining operator. Nah, ini berbeda lagi dengan kebunan. Jadi kalau di tambang, ya, memang bisnisnya berbeda. Dia bisnisnya lebih cepat dan kompetensinya kalau kita tahu biasanya memang sudah S1, S2 gitu ya, orang yang ada di mining. Nah, jadi tapi karena ini adalah mining operator, jadi yang dikejar adalah selalu optimisasi. Jadi bagaimana selalu berhemat setiap harinya gitu, dan nggak boleh membuang resource karena dia adalah operator. Jadi yang kita lakukan pertama itu dari data analitik, kita satukan semua dari seluruh site sampai ke headquarters-nya. Lalu kita implement data analitik dan AI pada production menggunakan IoT. Jadi seluruh sensor kita masukkan ke dalam big data dan kita menghasilkan beberapa rekomendasi harian. Jadi setiap hari itu mereka harus melihat data yang sudah disajikan, yang sudah dapat dikonsum. Misalkan di dalam site ini berapa sih kecepatan yang hari ini? Itu sudah memperhitungkan kelembapan, cuaca, bobot angkutan dan lainnya. Nah, yang terbaru adalah data analitik untuk general administration. Jadi general administration ini seperti makan, gitu ya, penyiapan catering, penginapan, segala macam. Dimulai di tahun ini mereka sudah melakukan analitik terhadap pemesanan makanan, pesawat, transportasi, dan akomodasi. Karena tujuannya memang optimisasi yang sampai pada level harian. Nah, ini adalah contoh beberapa use case tadi ya, yang dari mungkin puluhan atau ratusan klien kami yang kita temani melakukan transformasi digital. Jadi memang saya pilihkan yang bervariasi. Oke, sebagai summary, penutup nih Mbak Rahma, Mas Benny. Jadi memang industri 4.0 bisa dibilang yang memaksa industri untuk berubah ke transformasi digital. Tapi dengan catatan tadi ya, people, proses, dan teknologinya itu. Artinya tidak bisa hanya teknologinya saja yang diinstal tanpa melakukan perubahan terhadap proses dan perubahan terhadap orang. Artinya orangnya perlu di-enhance dan prosesnya juga perlu dilakukan optimisasi. Dan
tadi juga ke beberapa pertanyaan yang tadi sempat baca, memang implementasi ini bisa kadang-kadang menjadi hambatan. Makanya saya quote, dia mesti dilakukan secara wisely. Dan yang terakhir, kesimpulan dari saya, ini bisa dilakukan. Jadi kita sudah melihat, menyaksikan, membantu beberapa klien kita melakukan transformasi digital. Dan nanti ada Mas Hanung untuk menyontohkan, dan mungkin ada Mbak Tita untuk dari sisi salesnya. Itu aja Pak Beni, mungkin terbatas waktunya. Ya, terima kasih Pak Lutfi atas penjabarannya.